Ini harus didengarkan kepada siapapun, karena apa? Baik kehidupan pribadi, baik itu usaha, bisnis, luas. Ya kan luas banget tuh memang. Berarti kita mesti tetap percayalah. Makanya harus ya kolaborasi, harus ada yang saling mendukung. Nggak bisa sendiri. Saya juga nggak bisa sendiri juga. Berat. Tapi Bang, waktu membuat record label sendiri itu, label ya. Itu ide dari mana? Maksudnya apa yang membuat frustrasi yang seperti apa sehingga membuat record label sendiri? Asik nanya gini. Ngomongnya enak ya. Frustrasi seperti apa? Ya awalnya kan selain seorang berprinsipnya kuat gitu kan. Kalau zaman dulu istilahnya tuh apa namanya tuh jual putus. Kalau itu master nih. Kalau zaman dulu bikin master tuh jangan orang kaya. Iya. Banyak duit. Gila 10 lagu. Zaman dulu, zaman Orde Baru. Ditolak-tolak mulu, udah ke Emmy kan, udah jual putus aja gini-gini. Nah itu dia, jual putus kita naruh minimal setengah miliar. Zaman dulu gila, zaman dulu sadis. Setengah miliar itu banyak loh zaman dulu. Setengah miliar. 90-an. Kalau dibuat promosi, dipakai duitnya sama dia nih. Buat promosiin lagu-lagu di albumnya sendiri. Yang orang yang datang nih, nanya kapan promosinya? Udah nggak jalan lagunya, alasan aja kan namanya mafia kan. Setengah miliar. Tapi karena saya penyanyi udah lama, turun tuh. Hampir tidak berapa bisa 2,5 gitu. Gue mikir banyak kejadian duitnya hilang nih. Aduh gila nih gue bilang. Muter lagi tuh otak. Wah gue harus bikin diri. Makanya penyanyi solusi, lu mana bisa lu ngalahin bil buat musika, taruh di Stara, taruh di Aquarius. Saya kalau ditantang kan saya dulu. Lebih ini lagi. Lanjut gue teng dia masih bayi nih. Bikin Tapi berani ya? Berani. Makanya dibilang gila, penyanyi gila lu gimana. Ben Sleo tuh masalah ngomong tuh. Iya, almarhum ya. Dulu suka di sini. Kan saya pas kontes sama Ben Sleo, pas kontes di Pasir Putih lah, sekarang udah tutup. Sekarang udah tutup. Penyanyi gila nih. Agen-agen kaset. Ini penyanyi gila nih. Nyanyi sendiri ngurus. Saya datang sendiri ke toko agen-agen, saya datang, nggak penyanyi gitu bu. Di Stara biar gitu. Memang dulu ada saya bilang kalau kamu mau pinter, kamu jangan nyuruh orang, lakukan sendiri. Ilmu lu dapet di situ. Itu saya inget datang nggak caranya gini tahu semua, dia belum tentu cara itu ingin naruh kaset, belum tentu penyanyi tahu semua. Disitulah gara-gara kalau gue taruh duit jual putus habis duit kita, nggak ada sejarah. Jadi lebih baik uang tersebut kita olah dengan segila-gilanya tuh kasarnya. Uang tanggung kan gila, kalau bilang gila. Jadi nggak nih major label jadi gila itu, nggak kebuang. Pas jadi ada sejarah kan, ada media massa, ada kaset masih ada, ya nggak usah dibohongin, udah ada sejarah kan. Ya apapun nanti jadi apa? Mau laku nggak laku apa gimana? Nggak mau sejarah. Kaset saya gara-gara anak sekarang balik beli kaset fisik kaset, kan saya taruh Blok M misalnya, di Blok M Bang, Blok M Square ya. Blok M Square. Ada bingkai saya kalau main itu, ada foto saya, kaset saya ada. Buat ngingetin orang dulu aja. Kalau orangnya ini masih aktif deh, paling saya pesan sama orang jual itu. Saya tahu. Makanya pas tambah semangat lagi ada vinyl. Iya. Penyanyi vinyl, wah aku bikin. Anak-anak kan yang laku seneng ya? Jadi arranger juga tuh belajar tuh. Pak, vinyl. Iya nanti begini udah tenang aja. Cuman kalau ada pendukung, ada menggabung kan baru kita berani bikin vinyl itu. Saya udah dateng kan di Bintaro tuh buat. Saya dateng gini-gini. Membuat vinylnya? Minimal aja cuma 5.000 kan kejual minimal. Tapi kalau kita berani 1 juta juga orang beli. Iya, dengan di gift box atau di package. Bisa begitu, bisa taruh kita macam-macam foto lah. Kan orang sekarang kan mau lihat bentuk fisik mukanya penyanyi juga. Kalau di platform kan denger gini. Bete juga ya enggak ya? Enggak tahu. Makanya jangan mikirin platform juga, laku apa enggak. Makanya itu cuma prestis aja, nempel aja di situ. Ngetik Gima di Spotify ada. Ada. Gua ada di YouTube juga ada. Google juga ada. Ya, ada. Apa yang enggak ada? Cuma jangan dipikirin itu laku apa enggak. Kalau mikirin itu emang
Ya sekarang kan orang susah, kalau zaman dulu ya mau beli kaset. Sekarang kalau dulu kan itu pleasure, iya. Penghilang stres. Tapi kalau sekarang kan dipikirin kalau beli keuntungannya apa ya? Nah, otak udah muter lagi. Iya kan? Ya pasti dong. Karena sekarang anak-anak sekarang ya, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya bener nih. Karena anak sekarang nih minum kopi overpriced nih. Tuh, ketawa kan? Akhirnya overpriced, akhirnya apa? Ya udah kalau nggak mau overpriced, ke Starling aja, Starbucks keliling itu, ya kan? Pas dikasih 5.000 apa? Nah, itu salah satunya bener. Pas dikasih 5.000 ya? Kalau nggak salah. Dah, terus habis itu di sini ada sasetnya. Ngapain 5.000? Di sini aja pakai nyeduh. Iya begitu sekarang. Iya kan? Nah, ini dalam hal Gen Z ini kan semuanya Gen Z soalnya. Pasarnya kita sampai 2045 itu anak-anak ini, bukan kita. Jadi kita tuh apa udah ketuaan kali ya? Jadi muter bisnisnya bagaimana tuh? Maksudnya yang saya agak keren banget nih, maksudnya Bang udah berpikiran mempunyai bisnis, ini kan bisnis loh, punya record label ya pada saat masih menjadi musisi. Dulu mana ada, bukannya mana ada ya, ada aja sih, tapi yang begitu kekeh untuk punya record label itu kan tidak sedikit biaya, tenaga, pemikiran. Memang sedikit, memang nggak ada, saya aja. Memang nggak ada kan? Tapi karena saya otaknya bersyukur kasih berpikir yang bagus, dengan dana segitu bisa diolah. Kalau orang-orang kan bisa miliaran tuh. Karena dulu kan pasti kalau dapat dana segitu lifestyle, Bang. Iya, itu pasti kan dana, namanya birokrasi kan, ya elah di kelurahan camat lah, dan ini boleh tanda tangan kan dulu parah. Itu bisa miliaran tuh, bikin surat izin ngelas aja tuh. Iya. 100-200 juta. Izin ngelas. Apalagi label yang besar. Pabrik kaset. Miliaran, tapi karena saya bisa muter otak, nggak besar, cuman main ini aja. Bisa main otak aja. Caranya gimana supaya bisa. Jadi ada PPN, dulu ada PPN kan? Enggak. PPN itu nilainya tinggi. Iya, dulu kan berapa sih 1%? PPN berapa sih dulu? Sekarang kan 11%, malah 12% ya? Iya, nggak tahu dulu. Dulu ada tulisan 1% atau apa tuh di itu ya? Iya, di kaset. Cuk, ilah kaset, ketahuan umurnya. Jangan ketawa ya, Miska ya. Emang gitu. Dulu ada ininya ya kan, bahwa kita sudah bayar pajak. Ya kalau nggak ada PPN nggak bisa taruh di toko kaset, ya basi kan buat rumah. Tapi yang saya penasaran itu adalah Bang Gima ini kan sebagai musisi, boleh dibilang artis lah, kok udah berpikiran bisnis itu coba. Saya juga aneh tuh. Makanya kalau dulu ada YouTube, ada IG, bagaimana coba? Ngalahin di kebesaran lebih amat. Kalau zaman dulu ada YouTube. Karena kan pelopor saya nih, pelopor. Betul, maksudnya itu ya jalan apa adanya aja, nggak ada yang merasa seperti menggelitik gitu. Ini daripada begini. Oke, DRRI belum ngebahas yang ini nih. Kalau ngomong Judit, lo ngebahas yang independen nih sama Ita, belum bahas, jadi sini bahas. Karena ditanya ya? Bahasin sini, bahas. Penasaran. Gua keluarin semua nih. Soalnya penasaran. Makanya itu. Kadang gini, sekarang ini seperti artis-artis apalagi yang senior ya. Kita ngomong yang senior. Kalau yang anak-anak ini kan banyak sekali platform yang mereka bisa lakukan lah. Baik itu mereka memang benar-benar canggih. Bermain musik atau yang apa adanya dengan ada digital itu agak ini. Tetapi untuk yang senior ini, saya nggak bilang tua ya, senior ini itu kan agak susah. Untuk melangkah, tidak menyaingi lah, untuk melangkah dan masuk dalam kompetisi dengan anak-anak muda ini, ya kan? Nah. Kalau bilang mau masuk nih, semoga nanti mimpi-mimpi besok ada record label yang mau nangkep gitu. Ayo, mimpinya sampai kapan? Record label kan anak-anak kan udah rekor sendiri. Udah rekor sendiri kan? Gitu loh. Udah susah sekarang, persaingan emang susah. Jadi makanya harus berbuat sesuatu yang unik, yang inovatif ya. Yang berbakat dari evolusi bilang membuat kayak mah agak jarang yang buat kayak saya kan. Jarang, paling ujung-ujungnya nanti jadi caleg. Jadi ini. Sekarang kan terbukti itu ya. Makanya harus berbuat sesuatu yang
yang inovatif itu albumnya. Kayak saya kan bikin ada itu inovatif. Kan saya inovasi bikin albumnya kan. Iya, nasional dan religi. Nah, yang orang-orang itu kayaknya nggak ada tuh, mudah-mudahan baru saya. Nggak ada. Walaupun gitu saya juga pop bikin, saya juga nggak begitu dipikirin dan agak ya udah nggak berani bikin. Makanya saya kadang duet sama dia. Oh, that's nice. Kan ada di digital, misalnya ada di Spotify, di YouTube, ada, di Spotify ada. YouTube belum. Nanti tak Udah liatin. ada, udah. Jadi biar gue muda. Iya, enggak, tapi itu sesuatu banget loh. Jarang gitu. Itu berarti apa ya maksudnya? Membutuhkan keterbukaan dan kedewasaan dalam hal emosional ya. Nah, kadang-kadang orang gengsi senior juga kan. Nah, itu maksudnya. Mana mau orang senior udah jago, nggak ada sabar nih. Saya marah ada sabar tuh. Lu jangan ngulas-ngulas catatan si boy dulu. Ya lu dulu ngetop catatan si boy. Tapi sekarang mesti gabung dengan anak muda. Ya kan? Biar nanti ilmu lo ada nambah, lu masuk ke anak muda. Jadi kan orang walaupun tua masih kan begitu kan. Kan ada orang senior yang gengsi. Bukan ada sih, banyak. Ya, benar banyak. Gengsi. Kalau saya enggak, saya mau mana anak. Ini bukan karena sama anak sendiri kan? Enggak, makanya saya sama musisi arenanya anak muda semua tanya. Operator anak muda. Bagaimana mengelola rasa, mengelola emosi makanya pada saat manggil saya karena nyium aja dia nggak tahu udah umur kan. Misalkan karena begaul kayak anak muda jadi dipanggilnya nama Bang Jim. Pas udah tahu lama lu baru tahu. Baru panggil Om. tapi ada ini nggak, ada kontradiksi nggak di dalam hati itu? Pengen tahu, karena kan aduh kok sama anak-anak nih begini makanya saya nggak. Maksudnya kayak rasa bukan nyanyi ambisius, saya ini nyanyi apa sih? Nggak terlalu mikir begitu-gituan. Nggak rasa kesel gitu nih anak muda sok-sokan banget gitu. Ya karena kita mau jiwanya kepeduli, jadi malah memajuin orang. Kayak dulu kan saya kan PT juga masih ada, udah nggak berkembang lagi, masih ada laporan. Karena anak buah sebanyak saya kan majuin. Jadi maju karena anak buah kan inget, emang saya di jiwanya begitu. Jadi ini PT perusahaan. Iya, saya juga ada dulu. 19 saya udah bikin PT dulu. Apa? PT Mesda Manggala Sati. Ya makanya kan kalau namanya kalau bikin label gini harus ada PT kan. Jadi bergerak di macam-macam. Cuman kan saya orangnya nggak mau terlalu yang kalau bisnis yang udah agak unsur-unsur agak negatif, saya makanya saya ya nggak begitu akhirnya kan. Bukan pengusaha yang gila yang embat-embat yang enggak. Yang unsur-unsur yang seperti di Menpora dulu saya bikin ATK PK kan. Pas udah jadi, Pak ini Pak dana ini ya, aku capek kan. Gue capek ngasih begini, dan nggak mau gitu. Aduh ngasih begini. Lu untung berapa? Gue ngasih lu udah gajian. Aduh saya paling males gitu. Iya benar-benar. Tapi PT-nya masih hidup nggak? Masih hidup. Masih ada kegiatan? Atau? Ya nggak begitu kegiatan, sekarang udah kembali ke benang merah lagi ke nyanyi lagi, ke musisi lagi, balik lagi ke. Ya, cuman kan udah umur juga, jadi kan nggak terlalu. Nggak ada itu penerus. Ini kan anak-anak. Ya nanti dia paling ngembangin nanti Mazda Record apa. Iya. Yang udah dibebanin kan dia dulu kembangin Mazda udah naik nih namanya. Ke anak-anak muda ya. Iya. Lebih. Iya loh. Apa? Kepikiran masa bagaimana senior meet junior gitu loh. Saya dulu nggak mikir begitu, yang gabung ini biasa aja gitu. Nggak ada rasa maksudnya. Aduh ini. Ya banyak gitu. Masih anak bawang gitu. Bawang nih nggak boleh begitu. Saya suka gedek tuh senior tuh. Nggak usah begitu, jadi lu nggak, makanya lu ada jiwa pahala, cari pahala gimana sih? Kalau mau nyari jiwa pahala, betul nggak? Iya benar. Ya kalau di Islam apa tuh? Ya kita mesti dengan tulus. Kalau di Islam kan lu ada pahala. Berkah nanti lu nanti kan gitu maksudnya gitu. Berbagi membagi. Dan anak junior kan inget, wah Bang Jima gini. Orang kadang mau Jima, gua nggak tahu lu manggil, belum ada tuh manggil nggak tahu. Wah masih Bang Jima, gue udah kerja nih gara-gara Bang Jima. Saya nggak tahu malah, gue udah lupa omongan apa gitu. Banyak kayak gitu. Nah kalau ketemu anak-anak muda ini karena dari anak atau dari ketemu ngelihat di TikTok juga bahwa ini kayaknya seru nih ini anak. Ya saya kan gaul, tapi saya ke studio kan, karena ke studio saya baru Kalau ke studio kadang-kadang anak-anak muda nih, ketemu anak muda. Memang saya niatnya mau nyari anak muda supaya jangan kebawa notasi saya yang dulu gitu kan. Ya nyanyinya kan begitu maksudnya kan. Ya mau kemana anak muda. Jadi bagi anak muda
gaul saya anak muda, bukan senior. Mulainya senior udah berkurang nih. Iya. Bang, maksudnya ini kan bagus, mungkin nanti satu saat kasih workshop atau apa gitu ya khusus untuk yang senior gitu. Bagaimana kita sebagai senior tuh membuka diri. Boleh dan juga itu. mengikuti apa? Atau bertransformasi lah, mengikuti zaman. Ya, cari yang mau aja. Cari yang mau mungkin aja. Mungkin kalau Erwin mau kali Erwin. Iya mungkin, karena dia kan lebih ini ya. Dia kan orang agak intelek lah, anak UI ya. Chandra Darusman tuh mungkin nggak mau. Iya, Chandra Darusman kan sekarang punya apa sih? Dulu ngurus apa sih namanya? Musiknya, chess. Oh, Karimata. Ya dia kan Karimata. Tapi itu sekarang ada juniornya anak-anak muda. Ada dia mengelola itu. Cesaria apa ya namanya lupa. Cesaria mah zaman dia ini. Namanya zaman dia kan. Zaman dia yang lagi pemuda itu. Nah sekarang nih udah ada juniornya, bukan anak-anaknya tapi junior lah, anak-anak. Kalau kayak gitu tuh mau. Tapi ada juga nih yang senior kan agak ini belagu ada juga. Apa ini? Tapi kan dengan berkeras dalam tanda kutip belagunya itu kan itu menutup pintu rezeki atau satu begitu, kedua kan nggak berkarya lagi jadinya. Nah itu maksudnya. Stop. Kan? Ya maksudnya nanti ngelihat ke dulu gitu. Ya mungkin di remake-nya tuh ala. Ya kalau di remake. Di remake ala sekarang. Iya bisa begitu, mungkin gitu kan. Cuman saya lagi menghilang dulu, jadi siapa tahu orang taunya gue sekarang nih nyanyi gitu kan. Nggak bisa. Ya, memang, jangan meninggalkan sejarah. Nggak, memang begitu kata Yudi. Cuman jadi supaya orang agak banyakan gensinya nih. Kayak gimana gitu, maksud begitu aja. Tapi orang tanya tahu kan. Misalnya wawancara nih, Bang Jima lu nyanyi lagu ini dong, majalah ada tak tahu pasti ya nyanyiin baru. Bener kadang-kadang lo apa nggak bosan gitu. Kecuali diganti. Oh iya sih memang sih. Begitu doang, apa nggak bosan? Maksudnya ya lo duet lo sama siapa ganti kan? Kalau nggak anak muda nyanyi lo nge-background gitu, lo bagi-bagi duit yang anak muda juga gitu maksudnya. Jadi kan biar orang nggak jenuh. Ya kalau sudah cukup berkecukupan, kalau belum ya kita ujung-ujungnya tajam juga lo bisnis lo tajam juga. Udah kan ujung-ujungnya duit. Ya itu dia yang susah makanya kan balik ke dari lagi cerdas lagi tuh. Iya cerdas lagi. Memang sih pahala satu hal ya, berbagi juga satu hal juga. Iya. Tetapi kita bisa melakukan itu apabila kita sudah cukup. Kalau belum cukup ya kumaha tuh kata orang Sunda ya. Ya jangan dipaksa juga kalau nggak cukup nih. Saya juga tahu diri kan udah nikah, ya tahu diri juga lah. Gue geber semua gila. Nggak bisa juga. Ngedidik. Nah ini ya itu kan ngedidik pasangan lagi, cari pacar itu mesti hati-hati juga. Ya mamanya dia kan didik udah masih kuliah, gue didik. Udah selesai kan? 10 tahun kan dari mamanya dia tuh masih kuliah, masih didik. Jadi ya mesti tahu juga. Nanti lo harus ngebantu keluarga juga nih, harus tahu juga. Gue di seni nih, kadang-kadang duit gede, kadang amblas, kan mesti paham tuh. Kan susah nerangin gitu tuh. Ke anak perempuan. Susah. Harus mengcover. Bukan harus mengcover ya, tapi ya, minimal membantu. Tujuan apa nih begini? Makanya kan seniman banyak yang gini. Kadang-kadang dia ada duit bagus juga kok cerai juga, ada begini bisa juga. Saya juga bingung juga kan. Kalau berbeda prinsip ini nggak tahu lagi sih, lain lagi. Ya sebenarnya prinsipnya cuma satu sih, ya UUD itu tadi. Karena sekarang kan aneh juga sih, ada UUD, ada duit juga, buyar juga, bingung sekarang. Itu problematiknya sekarang aneh lagi. Aneh kan sekarang. Iya nggak tahu, apalagi anak muda sekarang kan. Itu artis-artis musisi muda kan. Sok kawin muda sebentaran doang gitu kan. Kalau menurut penerawangannya Bang Jim apa tuh karena apa tuh? Ya karena sok cinta kali, kamu jangan ngomong cinta dulu. Bucin banget gitu ya. Jangan suka-suka aja, jangan kalau cinta tai kucing rasanya coklat gitu kan. Kan gitu kan awal kan gitu kan, cinta gue serahin semuanya deh. Aku serahin semua kan udah bahaya tuh. Kan perempuan kalau ngomong aku serahin semuanya. Setelah bahaya, itu selesai. Ya anak-anak sekarang bilangnya bucin, betul nggak sih? Nah, ya bener. Ya. Bucin ya. Bucin ya bener ya, Miska? Bucin. Bener ya. Saking bucinnya ya gitu kan itu, kejadiannya. Makanya kan nanti kan makanya kalau yang benar emang cinta itu berjalan sih.
Kalau saya nih, ya berjalan nanti lu tunjukin cintanya berjalan. Gitu. Nah kalau udah ngomongin cinta dulu, ya kayak orang-orang bule, orang apa kan, I love you cinta kan duluan tuh awal itu. Iya, Tapi setelah itu kan buyar semua. Buyar kan? Benar. Ngomong cintanya kan, wah excited. Menggebu-gebu. I love you. Awal-awalnya. Kan begitu. Setelah itu selesai kan? Itu dia, dari situ juga sih maksudnya panjang ceritanya. Ya mungkin kalau para musisi yang dia idealis ya begitu. Kadang-kadang kalau ya bukannya apa ya, mudah-mudahan saya nggak jangan begitu. Ya udah sukses juga entar buyar ya kan, udah tinggi di atas banget tiba-tiba buyar, padahal ekonomi banyak. Iya, padahal makin ke atas itu kan makin perlu fondasi yang kuat. Betul ya? Itu perlu kolbu lagi. Itu susah bagian beda lagi. Walaupun kita nggak tahu dalamnya nih ya, teman. Yang salah memang sebetulnya ya laki, lu milihnya gimana ya, tetap kita kalau di keluarga kan bener-bener laki. Yang bener perempuan bini. Nggak mau komentar itu. Iya bener kan, salah dikit mana salah bapaknya nih. Iya. Bapaknya. Oh iya itu. Bininya salah, bapak masih begitu. Iya. Makanya kita jadi laki-laki lu berat, lu milih lu. Wah, bu panjang nih. Kayak ustadz tuh, panjang lu perempuan gini-gini. Harus lihat dulu, jangan ini dulu, jangan cinta dulu. Susah tuh ngomong gitu. Ya kalau udah terlena, susah juga. Susah juga. Rusak kita, nomor tua, lu pasti laki tuh. Iya, Bang, dengan kita punya situasi yang digital serba cepat, serba instan ini kan. Secepat-cepatnya dan instan dan sebanyak-banyaknya nih kan tambah kita AI lagi, tambah AI lagi. Sekarang musik juga AI kan. Dengan mudahnya apa-apa ya kalau rusak udah pakai AI aja kan kesel gitu, keselin banget kan. Nah, ini bagaimana kita mempertahankan yang idealisme? Makanya tadi saya bilang kalau bikin dari diri sendiri kan nanti ketahuan ini AI apa dia sendiri kan ketahuan. Tetap nanti ada ketahuan AI kan begini modelnya nih, Jokowi nyanyi, Bowo nyanyi, AI ketahuan tuh. Ya kita bikin terus aja karya tuh bikin, nanti ada perbedaannya tuh asli apa enggak. Jangan takut juga sih kalau takut. Tapi kan kembali lagi misalnya kita naik bus, nah ini Gen Z nih bus nih, terus kita KRL. jedek jeduk gitu kan kita maksudnya yang senior gitu kan. Nah usnya udah 100 kali bolak-balik karena belum nyampe ya kan, karena tujuannya kan tetap sama gitu kan. Itu bagaimana kita para senior ini menyikapinya ya? Bingung kan? Saya kepengen tahu aja sebenarnya secara pribadi aja, penasaran bagaimana you survive gitu loh. Senior ini nih makanya tadi saya bilang tadi kalau harus dipikirin dari awal, ya itu kan balik susah itu mikir yang berpikir matang itu kan susah. Makanya tadi saya bilang sebelum COVID lo foya-foya, pas COVID hancur ya kayak gitu aja. Lu kan di seniman nggak ada pensiun, nggak ada apa gitu kan. Kita mesti, kayak saya mikir gue nggak ada pensiun nih, gue mesti mikir jangan boros, jangan kurang-kurang. Saya nggak seneng keluar malam tuh nongkrong gitu dari dulu sih, buang terus. Itu sampai tua kan ke bawah itu, yang hura-hura itu ke bawah sampai nggak bisa susah gitu stop gitu ya, kayak rokok kan susah susah. Nah lu bisa ngilangin itu nggak? Nanti jangan nanti lu salahin zaman nih digital AI. Gua telat, gua kalah sama Gen Z. Tapi kalau lo bisa dulunya ngirit, ada cemburan apa dialin yang lain nih, misalnya apa kan karya lo sedikit agak mundur dikit, udah siap gitu maksudnya gitu. Kalau saya orang berpikir terus ngomongnya, bukannya papa mikir aja, berpikir depan karena bervisi tuh mikir, nanti begini lu pada nikah tuh gimana? Itu udah panjang kan mikirnya sih, gila sih mikirnya. Memang nggak, ya orang kayak Bang Jim ini mah mungkin 1 dari 1000, mungkin nggak juga, 1 dari 1.000.000 juga mungkin ya. Agak panjang sih mikirnya. Agak panjang kan. Tapi selama perjalanan karir gitu ya sebagai musisi, ada nggak yang benar-benar sampai frustrasinya di bawah ya, sekali? Alhamdulillah, makanya kan saya umur udah 61 nih, kelihatan nggak? Enggak. Itu dia, nggak. Akhirnya saya nikahnya telat tuh. Itu kan dipikirin tuh.
ini bisa jadi bini gue nih sama istri sekarang ini kasih tahu dulu pahit-pahit begini nih hidupnya begini, pahit-pahit dulu nih. Siap nggak ya aku kan bisa kerja. Nah, bagus jawabannya gitu. Berarti extraordinary sekali. Di open. Makanya jangan sotoy, di open. Ya. Namanya pacaran kita kan kadang-kadang nggak tahu semua ya namanya pacaran kan. Hati lu nggak tahu gitu. Nggak tahu. Ada hal di mana kalau kita pacaran kan, satu untuk informasi serasa kita ya sotoy banget lah ya. Indah-indah. Tapi pada saat kita mengeluarkan apa yang incapability kita yang negatifnya kita gitu, susah dikasih tahu ke pacar. Diumpetin terus pas jadi nikah, udah kacau udah. Ya, dia tidur ngorok diumpetin dulu, pas kawin baru ngorok, lu nggak ngorok misalnya. Diumpetin dulu kan. Ya kan? Ditahan dulu, dia punya sakitan, ya pacar ditahan dulu. Iya. Kan kita nggak tahu. Dia namanya dulu pas nikah, udah siap segalanya nanti lu dia mau begini, nanti dia mau begini, kentutnya bau, ya lu udah siap gitu. Berarti ada satu hal yang kita pelajari bahwa apapun yang terjadi kita harus terbuka dan berani. Nah itu dia. Untuk menghadapi kehidupan. Menghadapi kehidupan. Makanya tugas si laki itu yang berat. Tapi kan kita yang ngelamar kan bukan perempuan. Ini kan enak Bang Jim tuh ngomongnya enak banget. Maksudnya bagi kita atau siapapun nanti yang mendengarkan gitu yang nonton. Iya ya gitu kan. Tapi kan tidak semua laki seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Mau laki mau perempuan 50-50 ya. Lo kerja gue kerja. Ya makanya gue kasih masukan nih. Makanya ya jangan inilah ya pahit-pahit dulu sih. Jangan kasih. Saya tuh memang agak garing kalau kata istri saya itu. Kayak bunga-bunga cinta gak ada sih. Si bunga ulang tahun aduh. Gak ada romantismenya sama sekali ya. Garing. Bener ya? Garing. Gak ada. Jadi selalu. Karena nanti kalau dimanisin dia nanti ngelunjak, susah kan. Saya tuh senangnya buat kejutan aja gitu. Saya buat kejutan, tiba-tiba tuh ada buat kejutan. Itu memang yang seru. Memang laki-laki kita nggak bisa, kalau kita kasih janji-janji terus, wah tuh itu deh bini lagi tuh ngomong aja. Nggak usah kebanyakan itu, nggak usah buktiin, itu yang berat jadi laki itu berat begitu. Kan kita ngelamar kan kita yang ngajuin duluan laki nih. Cincin. Walaupun ada perempuan ngasih cincin ke laki itu udah sedeng, biasanya laki yang cincin, ya kan? Zaman sekarang ngelamar, gue mau nikah sama lo, gue ke orang tuanya kan laki nih ngomong. Makanya laki-laki kan berat maksudnya. Nyari perempuan kan, ya hati-hati juga, makin berat. Makanya saya telat nikah itu karena memang hati-hati. Ada rencana. Walaupun udah kita didik aja masih ngelawan ada istri. Lo gue didik lu di zaman semester keempat. Masih aja kan ngelawan. Gimana kalau gue kawinin lo udah jadi dokter S2? Berat nggak laki-laki? Siapa lo gitu? Masih di bawah gue dulu. Ya karena perempuan kan susah ditebak ya ini, dari segi emosi. Ini kita didik aja, masih ada ngelawan kadang-kadang. Emang susah laki-laki. Tuh, mesti ada strategi, rencana. Panjang untuk ngejalanin semuanya, yaitu kehidupan, bisnis, musik, apapun itu. Kalau kita salah berpisah, misalnya mesti ada musisi yang senior, yang masih di bawah saya lah. Terus kalau lo pisah begini, nyalain siapa? Gue nggak salah, gila. Ini gue yang salah, nggak bisa. Lo gimana? Lo laki, gue salah. Nggak dua-duanya salah. Nggak, kalau laki-laki kita salah, mau perempuan kita salah nih, udah laki-laki salah udah, kan nggak usah dididik, nggak bisa begitu. Imam tetap nggak bisa. Tetap imam. Itu ini mesti ingat nih, imam laki tuh. Nggak bisa lo mau perempuan. Apapun yang terjadi di keluarga adalah kesalahan imamnya. Kan saya bilang yang ngelamar kita, ngajuin kita gue cinta lo, pacar lo, ya kita kan gitu. Kan kita laki. Bener loh. Makanya saya bilang jangan dibawa nafsu dulu. Mau cinta jangan gitu dulu. Jadi semua mesti rasional, mesti logika. Ya suka aja lu, cuman ini kayaknya bagus nih. Pakai feeling aja nih, bagusnya bukan baru dididik.
perempuan juga sama, milih laki kan lihat dulu jangan, wah pengusaha, kan ada pengusaha tambang, pengusaha kawin nggak tahu, itu bukan pengusaha tambang. Orang yang ketiga keempat kan bisa, gara-gara nggak tahu, lo jadi pacaran nggak tahu tuh pengusaha tambang. Kemarin ada saya baca Injil, lo nggak tahu dari awal. Iya. Nggak, ya itulah honest, maksudnya kejujuran, keterbukaan itu tidak dari awal. Biasanya kan ya gengsi. Kemudian karena lifestyle-nya kita tunjukkan bahwa kita nih loh gini. Sekarang kan nggak mungkin nunjukin yang nggak mungkin. Nunjukin bahwa nanti kalau udah, ya saya nggak tahu ya apakah itu akan seperti jebakan Batman kalau udah terjebak. Ya kan dia kan mau ngedapetin pasangan. Iya, apalagi orang tuanya wah. Gue nyewa Mercy gue sewa hari kan gitu. Ini kan saya jadi belajar, maksudnya kalau saya belajar berarti orang yang akan mendengarkan ini kan juga belajar bahwa oh ternyata dimanapun kita, posisi apapun, status apapun, rencanakanlah dengan baik. Kemudian kita memang harus punya strategi, biar bagaimanapun hidup kan harus berstrategi. Punya anak ngomong sama Meska kan juga mesti strategi. Kayaknya nih, wah dia lagi bete nih, kita mesti strateginya apa kan? Itu satu hal yang benar-benar. Walaupun susah, gengsi kan susah kan. Iya, susah. Dan yang sebenarnya yang saya pelajari ini cerdas dan imam. Itu imam. Maksudnya ini nggak pernah diomongin loh. Ya udah, saya mudah-mudahan ada inovasi kan. Ada inovasi banget. Kembali ke situ memang udah. Intinya gini, tidak ada orang yang mengakui dengan kesadarannya bahwa saya laki loh dan saya bertanggung jawab untuk itu. Dalam keluarga apapun yang terjadi, sayalah yang bersalah karena saya sebagai imam. Imam itu kan kita nentuin semuanya itu imam. Gimana? Lu di penghulu, dia kan laki. Ingat loh. Atas nama Tuhan, demi Allah, laki. Bukan orang tua, bukan kita. Lo berarti ke Tuhan lo mainannya kan gitu kan. Bener tanggung jawabnya ke atas. Bukan dengan mama istri, bukan ke kamu, gue ke Tuhan, ngeliat Allah. Oh berarti ini sih dalam satu hal bisa kita bicarakan bahwa karena kan perempuan ini kan suka super duper ya. Iya. Seakan-akan seolah-olah apalagi S-nya tuh ada 7, di depan 3, di belakang 4. Itu kan udah bertumpuk-tumpuk banget ya. Saya aja sebagai sesama perempuan juga deg-degan gitu. Ini dia ngomong apa ya? Ternyata biasa aja. Keilmuannya itu hanya untuk dirinya sendiri sebenarnya, karena untuk dia praktekkan keluar dari dirinya agak susah. Kalau S-nya banyak itu. Mereka lebih ke researcher kayak penasaran aja sebenarnya.